ke aplikasi bernama Red Note yang menawarkan fitur-fitur yang mengingatkan pada TikTok. It's called Red Note. It is a Chinese Red Note. What is Red Note? So Red Note is another Chinese app, so that could along the way, but yes, US Americans, the Americans are downloading a Chinese app known as Red Note. You can literally go in the App Store and look up this app. It is #1 in the United. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Di video kali ini kita bakalan bahas soal tren terbaru yang sedang terjadi di Amerika Serikat, yaitu kenapa warga Amerika mulai beralih dari TikTok ke aplikasi baru bernama Red Note. Apa sih yang membuat mereka pindah? Apa itu Red Note? Yuk kita bahas. Red Note atau buku merah adalah aplikasi yang paling banyak di-download sekarang sama warga negara Amerika Serikat di App Store atau Play Store. Karena TikTok akan di-ban di Amerika dalam waktu beberapa hari lagi, atau bahkan pada saat video ini dibuat. Sampai akhirnya voting dilakukan oleh Senat Amerika Serikat dan dimenangkan oleh 79 suara. Sementara ada 18 senat yang menentang keputusan tersebut. Setelah disepakati oleh Senat melalui pemungutan suara atau voting, rancangan undang-undang tadi dikirim kepada Joe Biden selaku Presiden Amerika Serikat dan disetujui oleh Joe Biden. Dan sampai akhirnya penetapan dan akhirnya resmi di-ban sekarang. Akibat kejadian ini, banyak warga negara Amerika yang memang sudah bergantung banget dengan TikTok. Nah, akhirnya dengan dilarangnya TikTok di negara tersebut, sekarang mereka malah berbondong-bondong pindah ke aplikasi yang bernama Red Note. Dan yang menarik adalah Red Note ini bukan aplikasi yang dibuat oleh Amerika, melainkan aplikasi yang dibuat oleh Cina. Nah, ini mungkin terdengar aneh banget ya. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat memblokir TikTok dengan tujuan supaya data-data warga Amerika tidak dicuri sama pemerintahan Cina. Tapi warga Amerika itu malah mendownload aplikasi yang bahkan milik Cina dengan tulisan Cina atau aksara Cina dan dikuasai 100% sama pemerintahan Cina. Nah, ini mungkin aneh banget ya, tapi ini nyata loh. Salah satu alasan terbesar kenapa pemerintah Amerika beberapa kali mengeluarkan peringatan dan bahkan wacana untuk memblokir TikTok karena terkaitan dengan hubungan aplikasi ini dengan pemerintahan Tiongkok. Pemerintah Amerika Serikat takut jika data-data milik warganya dicuri oleh mata-mata Cina. Kita tahulah kalau hubungan antara pemerintah Cina dan Amerika tidak semulus itu. Tapi kenyataannya aplikasi TikTok tidak dikontrol sama pemerintah Cina, melainkan dikontrol sama Biden. Hal ini dapat dibuktikan bahwa TikTok dan TikTok versi Cina itu benar-benar dua server yang terpisah. Kalian tuh nggak bisa ketemuan sama orang Cina yang pakai TikTok versi Cina. Di Cina itu TikTok namanya bukan TikTok tapi Douyin. Sementara Douyin sendiri atau TikTok server Cina itu benar-benar aplikasi tersendiri dan itu benar-benar dikontrol sama pemerintah Cina. Selain alasan itu, ternyata ada alasan lain kenapa pemerintah Amerika memblokir TikTok. Menurut seorang YouTuber Amerika ini, alasan pemerintah Amerika memblokir TikTok karena dinilai bahwa TikTok tidak terlalu mendukung Israel, sehingga banyak video yang memberitahu tentang gerakan Palestina Merdeka dan banyak informasi yang beredar tentang apa yang terjadi di Timur Tengah.
therefore I'm not dumb. I know there's other reasons that people within the US government want to get rid of TikTok. I know there's lobbying happening behind the scenes. I know AIPAC, I know the ADL, and I know the fact that they don't like that TikTok is not particularly pro-Israel, that a lot of the Free Palestine movement and a lot of the info that was circulating about what's happening in the Middle East was doing so on the platform known as TikTok, and young people were sharing these sentiments to the tune of millions and getting that information out there. And I've seen Hal ini sangat berbeda dengan perusahaan milik Amerika yang cenderung mendukung Israel atau mematuhi peraturan pemerintah Amerika. Seperti contohnya YouTube, jika kalian memposting hal-hal yang berkaitan dengan Israel, pasti video kalian akan di-take-down atau dihapus. Tentunya TikTok sangat bertentangan dengan pemerintah Amerika dong. Makanya Biden sebagai owner dari TikTok ini dituntut untuk menjual mayoritas sahamnya ke perusahaan-perusahaan Amerika, sehingga aplikasi ini bisa dikontrol oleh pemerintah Amerika. Nah, di tengah-tengah ketidakpastian TikTok ini, tiba-tiba ada isu yang sangat mencuri perhatian, di mana di sini ada sebuah tuduhan yang mengatakan kalau dilarangnya TikTok di Amerika itu atas usulan dari pemilik Meta alias pendiri Facebook, yaitu Mark Zuckerberg. Persaingan dengan Facebook atau persaingan dengan Meta, ini dikatakan nih ada dugaan kalau Mark Zuckerberg itu merasa kalah saing dengan adanya TikTok, dan Mark Zuckerberg ini ingin bersaing untuk mengalahkan kepopuleran TikTok di Amerika. Nah, tapi isu tersebut bisa jadi benar gitu, karena kalau kita lihat dari fitur Reels yang ada di Instagram milik Mark Zuckerberg ini, fitur tersebut diluncurkan setelah populernya TikTok. Meskipun Reels ini digunakan oleh banyak orang, tetapi tetap saja posisinya meniru TikTok, tetapi tidak sepopuler TikTok. Dan Mark Zuckerberg juga dinilai sangat ambisius untuk menguasai pasar sosial media dengan mengakuisisi WhatsApp serta Instagram. Dulunya kan dia cuma pemilik Facebook, tapi ketika dia lihat Instagram ramai penggunanya, dia beli, diakuisisi. Terus dia lihat WhatsApp banyak penggunanya, dia beli lagi. Terus dia lihat Twitter yang sekarang jadi X banyak penggunanya, dia bikin Thread. Nah, jadi emang Mark Zuckerberg ini kalau kita lihat ya terlihat nggak mau kalah saing terus. Kalau TikTok ini resmi dilarang di Amerika, makanya Mark Zuckerberg lah yang akan merasakan keuntungan tersebut. Seperti yang sudah saya sebutkan dari awal, TikTok sebentar lagi akan di-ban di Amerika, sehingga benar-benar tidak bisa diakses lagi melalui store-store yang ada di handphonenya orang Amerika. Orang-orang juga mengatakan, ayo kita beralih ke Red Note kalau TikTok benar-benar diblokir. Dari sini mungkin akan muncul pertanyaan, kenapa pindahnya harus ke Red Note? Kenapa kok tidak ke Instagram atau YouTube yang memang benar-benar milik Amerika? Jadi di Amerika sendiri banyak juga orang-orang di sana yang jadi konten kreator TikTok atau yang disebut dengan TikToker. Nah, setelah mengetahui adanya peraturan yang bisa mengancam TikTok, para konten kreator di Amerika pastinya merasa resah karena mereka nggak bisa lagi berkarya di TikTok. Ya, walaupun mereka sendiri sebenarnya masih belum tahu apakah pemerintah mereka nantinya bakal benar-benar memblokir TikTok atau enggak. Mereka mulai mencari-cari cara untuk bisa berkarya di platform lain. Nah, tapi tepatnya mereka pindah itu bukan ke Instagram atau YouTube, karena mereka sendiri tahu bahwa pasar dan audiensnya di YouTube dan Instagram itu jauh berbeda daripada
TikTok. Nah, saat ini mereka malah pindah ke sebuah aplikasi yang sedang ramai di-download, yaitu sebuah aplikasi yang bernama Red Note yang mendadak populer di Amerika dan udah ada 700.000 pengguna baru yang berasal dari Amerika Serikat, sehingga membuat aplikasi yang satu ini yang merupakan aplikasi gratis menjadi aplikasi yang paling banyak di-download di App Store Amerika Serikat. Sekarang Red Note ini mungkin bisa dikatakan mirip dengan TikTok, tapi dia bukan bagian dari TikTok. Karena kalau di Cina sendiri TikTok itu disebut dengan Douyin. Nah, tapi berbeda dengan Red Note. Red Note ini seperti platform yang mirip seperti TikTok, tapi dia bukan bagian dari TikTok. Ya, mirip seperti platform Threads atau platform X yang dulunya Twitter. Jadi mirip gitu cara pemakaiannya, dan cara pemakaian Red Note ini sendiri banyak persamaannya dengan TikTok karena memang pada dasarnya memiliki fitur yang sama. Nah, jadi di TikTok itu disebut dengan FYP. Nah, kalau di Red Note itu sebutannya trending. Nah, di pilihan trending ini para pengguna Red Note bisa menonton video yang direkomendasikan oleh algoritma tanpa batas seperti TikTok, dan video yang ditampilkan di Red Note juga merupakan video vertikal dan berdurasi pendek seperti TikTok. Cuma pada awal peluncurannya aplikasi ini hanya populer di Cina. Jadi aplikasi ini dulunya hanya menyediakan dua pilihan bahasa, yaitu bahasa Mandarin tradisional dan Mandarin sederhana. Tapi seiring masifnya dan bertambahnya pengguna dari luar Cina, akhirnya aplikasi tersebut juga menyediakan pilihan berbahasa Inggris, dan memang Red Note ini sendiri adalah aplikasi pesaing terberat TikTok yang populer di kalangan anak muda Tiongkok, Taiwan, dan negara-negara dengan populasi masyarakat Cina lainnya. Jadi itu dia alasan kenapa warga Amerika mulai beralih dari TikTok ke Red Note. Apa menurut kamu aplikasi ini bakal jadi tren global seperti TikTok dulu? Atau mungkin kamu juga udah mencoba Red Note? Kasih tahu kami di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk update terus seputar dunia teknologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stranger can take a beat from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets